Dulu ini ditinggalkan karena ada sebuah peristiwa menamakan dokter misterius. Dulu dia sempat mengawetkan sebuah mayat selama bertahun-tahun, dan sekitar warga tersebut telah mencium atau mendengarkan bahwa ada mayat yang diawetkan, dan setelah itu diusirlah si dokter misterius ini. Ada di kawasan Kota Hujan Bogor, rumah kosong itu sudah lebih 30 tahun dibiarkan tak berpenghuni. Dan kini, rumah milik dokter misterius itu diambil alih oleh bangsa lelembut yang sering menggoda warga sekitarnya. Suasana horor memang langsung menyosor saat memasuki kawasan rumah tua itu. Hawa metafisika sangat kuat, terutama memancar dari sebuah ruangan yang konon merupakan laboratorium tempat sang dokter melakukan eksperimen misterius. Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Dari sebuah sudut kota Bogor, inilah rumah dokter misterius yang ditinggalkan, kemudian diambil alih oleh para makhluk halus yang terus beranak pinak. Lebih dari 3 dekade ditinggalkan, rumah itu masih berdiri kokoh, menggambar kemegahannya di masa lalu. Tapi suasana mendadak horor begitu sudah berada di sekitaran rumah. Suara serangga malam yang nyaring dari kegelapan adalah orkestra metafisika yang sempurna. Dan tim penelusuran ganjil misteri datang menjelang tengah malam dipandu Jason yang mengingatkan untuk selalu waspada. Halo permisa ganjil misteri, sekarang Cesan berada di daerah Bogor. Dan di tepatan belakang Cesan ini terdapat sebuah rumah yang sudah lama tidak ditinggalin. Sempat berpuluh-puluh tahun karena sebelum itu ada peristiwa yang mengenaskan. Kita akan membuka alam gaib di belakang Cesan ini dan kita akan melihat peristiwa apakah yang terjadi di rumah yang tak berpenghuni ini. Sebelum kita akan memasuki rumah di depan kita ini, terdapat sebuah sumur yang sangat angker. Konon ceritanya pada saat itu ada peristiwa seorang perempuan cantik ya akan mengakhiri hidupnya di depan sumur ini. Tapi sempat digagalkan oleh warga sekitar. Dan teman-teman bisa lihat sumur yang di depan kita ini. Dan sumur ini sangat aneh ya karena bisa dibilang ukurannya yang cukup besar dan sangat dalam. Dan kita akan lanjut lagi masuk ke dalam rumah tersebut. Dan di depan kita ini ada 2 rumah ya. Yang satu tempat tinggalnya dan kedua itu kononnya dulu adalah tempat buat lab ya, kayak semacam menguji dalam sesuatu prakteknya, karena untuk dulu rumah ini dihuni oleh seorang dokter
misterius. Ya teman-teman ganjil misteri, kita sudah memasuki rumah dokter yang misterius. Kita bisa lihat ya betapa berantakannya di sekeliling kita ya. Terdapat puing-puing yang sudah berantakan dan banyak kaca-kaca yang sudah pecah, dan kita akan memasuki di dalam ruangan tersebut. Sampai di dalam rumah, yang segera muncul adalah kesan angker dan membuat takut. Cerita bahwa rumah kosong itu pernah menjadi tempat dokter misterius bereksperimen, semakin membawa suasana tidak nyaman. Rumah yang kotor ditambah pohon-pohon yang membesar dan rimbun memberi kesan semakin horor. Apalagi mulai dari di sekitar pohon hingga di dalam rumah sudah menyambut makhluk-makhluk halus yang resah. Mereka seperti tidak senang ada manusia memasuki wilayahnya. Dan untuk energinya kita di sini benar-benar sangat panas dan sangat negatif. Ya, dulu ini ditinggalkan karena ada sebuah peristiwa, makanya kita menamakan dokter misterius. Ceritanya ya, dulu dia sempat mengawetkan sebuah mayat ya selama bertahun-tahun, dan sekitar warga tersebut telah mencium atau mendengarkan bahwa ada mayat yang diawetkan, dan setelah itu diusirlah si dokter misterius ini, dan rumah ini sempat ditinggal begitu saja. Dan teman-teman bisa lihat di sekeliling kita, di sebelah kita ada pohon yang sudah cukup tua dan memasuki ruangan rumah di sini tersebut. Di sini adalah tempat berkumpulnya makhluk astral. Contohnya di bagian sebelah kanan saya. Kalau teman-teman bisa memiliki mata batin, mungkin teman-teman bisa melihat makhluk astral yang di sebelah Cesan. Sebelah kiri Cesan tadi melihat sesuatu tinggi gede, kurus, dan berambut panjang. Karena di sebelah kiri kita ini kita lihat nih, ruangan apa ini yang paling kecil di sini? Kayaknya sebuah ruangan kecil ya. Kayaknya gudang ya, tapi pas Cesan melihat sekilas ada seorang sosok rambut panjang setinggi di sini. Hawa yang lebih kuat dengan energi yang negatif muncul dari balik ruangan kecil yang semula difungsikan sebagai kamar mandi. Ada sosok anak kecil yang terus mengawasi semua tim sambil bersembunyi di sebuah sudut. Cesan tak berusaha mendekat karena ada yang jauh lebih menarik di lantai 2. Ya, di sebelah kanan Cesan ini adalah sebuah kamar mandi. Ya, kamar mandi yang sudah lama juga ditinggal, dan juga di sini terdapat makhluk astral ya. Tapi Cesan lihat itu adalah seorang anak kecil ya, tapi untuk energi yang sangat kuat itu adalah kita di atas. Cuma untuk kita naik ke atas agak terhambat karena untuk tangga-tangganya sudah hancur. Tapi kita akan cari cara untuk bisa menaiki sampai ke atas karena energinya di situ sangatnya dahsyat.
Dari lantai 1 yang sudah horor, Jason tertarik pada suasana lantai 2 yang lebih riuh. Tapi rupanya, tangga menghubung lantai atas sudah tak bisa dilewati. Lantas, apa yang terjadi saat tim penelusuran ganjil misteri berhasil sampai di lantai 2? Benarkah langsung disambut sosok yang membuat kesurupan? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Usaha masuk ke lantai 2 dengan meniti tangga rusak berhasil dilakukan. Tapi tadinya tim ganjil misteri disambut aura yang tidak bersahabat. Akibatnya, salah satu anggota tim penelusuran alam gaib ketempelan. Tubuhnya oleng, perut mual, serta nyaris kehilangan kesadaran. Sabar, gantian sayang. Sayang lagi. Wah, ceplosan. Nggak ada yang denger gua doang. Ya inilah lika-likunya ya, bisa dilihat. Kanan ke kiri. Nah, enggak injek, nah itu nggak apa-apa injek itu. Penuh perjuangan. Ya Allah. Ya Allah. Ya. Ya. Coba tergua. Teman-teman tadi kayaknya salah satu kru kita ada kena serangan gitu ya. Baik kita ya. Bilang gak apa-apa, Tila. Aman. Yang Tila rasain apa? Aja jalannya berat ya. Karena memang kita di lantai sini itu untuk orang ini kita baru nyampe loh deh. Baru sampai. Ki, tolong dinetralisin, Ki. Ya. Itu ada di jang sini tuh. Angkat dong. Duduk. Tolong, Ki. Berat aja tadi pas habis naik dari tangga. Beratnya seperti apa sih? Ada yang gendong Tila apa? Nggak tau, kayak musra yang gini-gini tuh jalannya. Ada yang coba buat interaksi sama badan salah satu ini ya krunya. Jadi dia itu agak sedikit ketempelan karena dari badannya sendiri memang agak peka. Jadi begitu masuk satu lingkungan yang agak sedikit power energinya kuat, dia akan mengikuti salah satu orang itu, dan efek sampingnya seperti ini, jadi agak tertekan, jadi mual-mual. Yang Cesan lihat itu sebuah sosok cewek ya, kayak semacam kun-kun ya, karena apa ya, dia itu senang dengan salah satu kru kita. Karena dalam tubuh kru tersebut itu kayak semacam udah ada pintu, jadi gampang untuk dirasuki. Itu makanya tadi sama Ki Gede dipagar dulu biar jangan sampai dirasuki dia punya tubuhnya. Setelah berhasil menetralisir tim ganjil misteri yang langsung ketempelan makhluk halus, Jason memulai penelusuran. Yang menarik pemandangan adalah kalender jadul yang menunjukkan angka tahun 1991. Itu artinya
sudah ada 32 tahun rumah dibiarkan terbengkalai. Tapi yang juga menyedot perhatian ketajaman batin Chesan adalah para penghuni ruangan itu yang kelihatan ganjil. Oke, permisa ganjil misteri ya, sekarang kita berada di tingkat 2-nya ya untuk rumah ini. Ya, teman-teman bisa lihat ya, ini rumah cukup lama sudah tidak dihuni. Kita bisa lihat dari tanggal kalendernya yang sudah terpapang di sebelah kanan kita. Ya, yaitu tanggal 18 tahun 1991. Ya, mungkin sekitar ya sekitar 20 tahun ya ada ya tidak dihuni. Ya teman-teman ganjil misteri, kita sedang memasuki sebuah ruangan, yaitu kayaknya sebuah ruangan kamar ya. Kita akan mengundang seseorang ya, anak indigo ya, yaitu namanya Fernandes. Ayo. Yang saya rasakan di tempat ini cukup panas ya. Panas iya, hawanya panas banget. Dan kayaknya ada yang ngetok-ngetok di kaca ya. Jangan terlalu dekat, bukannya apa-apa, kita takutnya. Kalau untuk makhluk astral sih kita nggak takut ya, cuma kita takutnya binatang karena di sini sudah cukup lama tidak dihuni. Ini Nandes kan anak indigo nih ya, bisa dilihat ya untuk sosok-sosok astral di tempat ini, astralnya apa aja nih? Saya lihat di kamar mandi sini cukup banyak ya. Ada yang kecil badannya dan tangannya ini panjang. Panjang. Iya. Posisinya pas di mana ini? Lagi duduk ya di ruangan ini. Kita. Iya. Oh, belakang kita. Nih, dia lagi ngapain itu? Lagi mau komunikasi sama kita apa gimana? Ada yang mau komunikasi sama kita sih. Iya. Tapi ada yang juga yang liatin kita mulu. Liatin kita, waduh serem banget ya buat teman-teman ganjil misteri ya. Dan liatin kita ini sosok apa nih? Sosok apa ya? Kayak Kunti, cuman rambutnya agak panjangan dikit ya. Agak panjangan. Iya, dan lagi pegang sebuah bayi. Hawa yang semakin menyesakkan dada segera menyeruak saat masuk ruangan berikutnya. Ruang yang lebih lapang tapi berisi serpihan-serpihan benda-benda lama yang ditinggalkan. Jejak masa lampau juga terlihat kuat, mulai dari lemari lengkap dengan isi-isinya hingga kaset-kaset video model kuno. Oke, ganjil misteri, kita sekarang berada di ruangan yang sebelahnya pas di kamar ya. Ini kayaknya ruangan kayak semacam kumpul-kumpul atau keluarga punya ya. Dan teman-teman bisa lihat ya, ini masih banyak barang-barang yang cukup ditinggal begitu saja, kayak semacam baju ya, lemari, atau kayak semacam peralatan mereka macam-macam ini ya. Baju-baju juga banyak ya yang ditinggal. Ki, ganteng boleh Ki, mau pulang. Ya. Nih. Tua nih buat bayar gambar. Kaset apa nih? Kaset apa? Ya. Video ya? Iya. Oke. Berarti kita nonton tua di sini ya? Iya. Satu aja ya. Dan teman-teman bisa lihat ya, untuk kaset yang sudah cukup lumayan lama ya, mungkin zaman orang tua kita ini masih ada nih. Dari lantai 2 yang mengalirkan kengerian. Benarkah suasana lebih menyeramkan justru datang dari gedung laboratorium? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Dari lantai 2 yang sudah sangat seram, ternyata masih kalah ngeri
dengan suasana yang terasa menyengat di dalam laboratorium. Tanda-tanda keangkeran lebih memancar, bahkan saat baru mendekati lab yang konon menjadi tempat dokter misterius melakukan banyak eksperimen. Oke, pemirsa Ganjil Misteri, kita akan memasuki rumah lab ya. Kita akan lihat kondisi di dalamnya ya. Terdapat apakah di dalam tersebut. Ya, ini adalah tempat labnya yang untuk menguji sesuatu. Dan sebenarnya untuk di lantai atas ini ada tempat lagi ya. Cuma karena untuk tangganya juga kondisinya sudah tidak ada, jadi kita tidak bisa naik ke atas. Ada teddy bear. Oke, kita di sebelah ruangan lagi. Teman-teman Ganjil Misteri, Cesan akan mengundang seorang spiritual yang selalu menemani Cesan untuk bertualangan kemanapun. Selamat malam, Ki. Ya, malam. Ki, boleh tanya ini untuk aura di sini nih tempatnya gimana? Kita kan tadi sempat berkeliling-keliling di sebelah rumahnya sampai ke depan sumur, sampai ini terakhir kita ke tempat laboratoriumnya dia nih ya. Kalau dari segi auranya memang cukup luar biasa, apalagi tadi ya di ruangan pertama sampai yang kedua itu bentrokan energinya luar biasa, apalagi di sini jauh dari pemukiman warga. Jadi astral itu akan berkumpul mengumpulkan energinya di sini lebih kuat. Apalagi kita kan datang baru nih. Mereka ini kan belum kenal, jadi mereka itu akan menunjukkan eksistensi mereka, akan coba interaksi sama kita, sama kru semuanya untuk mencoba memberikan energi-energi tertentu. Suasana di dalam laboratorium memang terasa berbeda. Makhluk halus penghuni ruangan ini termasuk agresif. Sebab baru saja masuk, boneka teddy bear yang semula ada di pojok rak tiba-tiba menggelinding jatuh ke dekat Cesan. Bersama itu, aura semakin menekan perasaan. Suasana yang membawa pikiran kosong untuk kemudian terjebak ke alam gaib yang lebih dalam. Cesan berusaha melakukan interaksi dengan meminta tim Ganjil Misteri sebagai medium. Tapi rupanya selalu gagal oleh sebab energi gaib yang berusaha ditarik selalu menolak. Bonekanya tiba-tiba jatuh. Ini salah satu bentuk dia menandakan kehadiran dia, dan mungkin juga dia senang dengan adanya semacam uji nyali atau pembuktian ya. Iya. Jadi si makhluk astral ini akan menunjukkan lebih kuat lagi seperti apa kekuatan mereka terhadap manusia seperti kita. Oke, kita akan memanggil salah satu kru kita. Tung. Lemes gitu loh. Interaksi akhirnya dilakukan langsung oleh Cesan karena suasana memang terasa lebih menyeramkan. Kemudian sosok yang masuk ke raganya sebentuk makhluk yang menyeramkan. Siluman yang menguasai rumah kosong itu sejak awal ditinggalkan penghuninya. Tapi memang meski sudah berhasil ditarik energinya untuk berinteraksi, makhluk halus penunggu rumah kosong itu memilih bungkam tanpa memberi reaksi apapun kecuali sekedar isyarat-isyarat kecil yang justru mengirim pesan menyeramkan.
sosok yang paling terkuat di sini kayaknya nih. Udah mulai coba interaksi, ditarik masuk ke dalam paksa. Oh, penghuni di sini. Kamu nih sosoknya apa sih? Apakah berbentuk jin atau siluman binatang? Bisa kasih gerakan atau apa biar kita paham apa yang kamu ucapkan. Seperti dikasih unjuk. Dia paling terkuat di sini. Dia bilang dia sudah menguasai tempat ini cukup lama. Betul? Kira-kira apa nih kejadian yang di sini yang sampai warga itu menganggap tempat ini tuh sangat mistis atau angker? Apakah kamu iseng, suka jahil atau mewujudkan diri? Iya, jadi sering mewujudkan diri dia terhadap orang-orang sekitar warga untuk eksistensi ya, untuk agar mereka takut ke sini ya, biar bisa menguasai suatu tempat ini. Ada yang mau ditunjukin lain nggak selain itu? Ya. Semuanya tunduk di wilayah ini. Memangnya keahlian kamu apa sampai mereka itu tunduk? Bisa membunuh manusia seperti itu. Kamu menyesatkan berarti ya, melewati aluran pikiran manusia. Oke, mungkin itu aja kali yang kita bisa gali. Sebelumnya kita minta maaf, kita nggak ada ganggu atau apapun. Kita cuma mau cari informasi di tempat ini aja. Berarti saya bisa metrasir lagi. Saya bisa minta tolong kawan saya ini untuk kembali lagi ke raganya lagi ya. Jason. Oke. Gimana? Ceritain tadi. Tadi sih yang Jason lihat itu kayaknya penguasa di sini ya. Soalnya dia sosoknya itu kayak semacam binatang. Siluman berarti. Ya, siluman ya. Tapi bulunya itu banyak, tapi tinggi besar. Ya, tinggi besar. Ya, tapi untuk komunikasi kayaknya dia agak susah ya di itunya ya. Karena bahasanya mungkin bahasa siluman ya. Iya. Nggak begitu, pakai isyarat ya. Makanya kan dari tadi sih dia itu yang sering menandai kita, kayak semacam memperhatikan kita dari pertama kita masuk sampai sekarang. Jadi dia yang lebih banyak eksistensi di tempat ini ya, lebih banyak pengeluaran buat menakut-nakuti segala macamnya ya. Rumah kosong memang sejatinya tidak benar-benar melompong. Kosong tanpa penghuni. Banyak makhluk tak terlihat justru menjadi penghuni layaknya manusia yang berinteraksi secara gaib. Apalagi jika rumah tersebut ditinggalkan karena ada peristiwa tragis sehingga aura negatif mengundang dedemit untuk bersarang dengan langgeng di sana. Jadi, jangan sekali-kali membiarkan rumah menjadi kosong jika tidak ingin menjadi istana lelembut. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.